Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di kuliah penelusuran informasi. Saya Dian Puspitasari, dan video ini nantinya akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada beberapa keuntungan mencari informasi di internet, tapi kita juga menghadapi beberapa tantangan. Keuntungannya di antara lain adalah cepat dan mudah karena bisa dilakukan di mana saja. Informasi yang bisa kita temukan biasanya adalah informasi yang baru. Sementara tantangannya adalah volume informasi yang begitu besar dengan kualitas yang bervariasi. Karena itu kita memerlukan strategi pencarian atau penelusuran informasi yang efektif. Jika adik-adik pernah melihat bagaimana pemadam kebakaran bekerja dan menggunakan hidran, adik-adik pasti tahu betapa deras dan besarnya tekanan air yang keluar dari hidran. Nah, mencari informasi saat ini di internet bisa diibaratkan kita mencoba untuk minum dari hidran. Tentunya sangat sulit karena volume air yang keluar sangat banyak. Karena informasi yang bisa kita dapatkan dari internet itu sangat besar dengan kualitas yang bervariasi, karena itu pencarian informasi di internet menjadi cukup menantang. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe informasi dan juga tahap-tahap bagaimana cara mencari informasi ilmiah di internet. Bagian pertama akan membahas mengenai tipe-tipe informasi. Adik-adik harus tahu apa yang adik-adik cari di internet. Tipe yang pertama adalah informasi populer. Informasi populer ini biasanya ditulis oleh lay people atau orang umum yang tidak memiliki ekspertis atau keahlian khusus di bidang yang ditulisnya. Artinya, mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan dan profesional yang relevan di bidang tersebut. Sebagai contoh, artikel mengenai resistensi antibiotik yang dimuat di koran dan ditulis oleh jurnalis yang tidak memiliki latar belakang pendidikan profesi kesehatan, misalnya farmasi atau dokter, itu termasuk dalam informasi populer. Informasi semacam ini ditujukan untuk audiens atau pembaca umum. Jadi bukan pembaca yang spesifik bekerja atau belajar di bidang tertentu. Ciri khasnya adalah biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau easy to understand, kemudian tidak mengikutkan atau tidak menampilkan data yang terlalu detail, misalnya tabel, grafik, dan berisi penjelasan yang sifatnya umum atau general, dan tidak terlalu akurat. Artikel populer juga biasanya tidak mengandung daftar referensi, jadi tidak punya daftar referensi atau kalaupun ada, hanya beberapa. Informasi populer termasuk diantaranya adalah majalah, koran, website, termasuk sosial media. Ini adalah informasi populer. Berikut adalah contoh-contoh informasi populer. Ini adalah majalah online ya, National Geographic, yang seringkali memuat artikel-artikel yang membahas tentang sains, kesehatan, ya, tentang hewan-hewan, tentang traveling, dan macam-macam. Jadi cakupannya lumayan luas, ditulisnya bukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang yang menjadi topik tulisan. Contoh lain adalah majalah online juga, ini Scientific American, kemudian Kompas, ya, surat kabar online,
dan juga ini Stat juga merupakan majalah